Oke, halo semuanya. Happy Friday. Yeay. Akhirnya udah Jumat. Bagi yang besok libur, yeay. Seneng banget ya. Aku dari kemarin tuh udah kayak, aduh kapan Jumatnya gitu ya. Gara-gara deg-degan juga mau mimpin, udah lama gak mimpin. Terus kayak kangen weekend dahan gitu. Ya, seneng banget kita bisa berkumpul kembali di sini, bisa komsel bareng. Yuk, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Aku mau ajak kita sama-sama berdoa sambil bernyanyi ya. Jadi kita bawa lagu ini sebagai doa kita. Kita mau minta Tuhan untuk memenuhi hati kita, supaya Tuhan betul-betul hadir, dan fokus kita bisa ke Tuhan aja di komsel ini. Kita nyanyi Diam di Hadirat-Mu. Hatiku, hatiku, dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita ulangi sekali lagi, sungguh-sungguh berdoa ke Tuhan. Tuhan, penuhi hati kami, Tuhan. Kami mau Tuhan hadirat-Mu ada di hatiku. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang baik, terima kasih untuk hari yang Kau telah berikan, Tuhan. Dari seminggu kami boleh berkumpul kembali di komsel ini, Tuhan. Sungguh semua karena kasih dan karunia-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kalau
kami sudah berkumpul di tempat ini Tuhan, walaupun masih melalui Zoom, kami terus mengucap syukur ya Tuhan, kami masih memiliki komunitas yang baik, komunitas yang bisa kami saling bertumbuh dan saling menguatkan, dan bisa terus menjadi berkat buat masing-masingnya Bapak. Tuhan, kami menyerahkan komsel kami pada hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dimuliakan, dan komsel hari ini bisa menjadi berkat juga. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeah. Oke, mau nyapa lagi semua teman-teman. Hai semuanya. Dan dong. Hai Karin, hai Gerard, hai Lionel, ada siapa lagi nih? Jessica, Nia, Antonia, dan Febel. Hai Febel. Oke, aku udah lama banget nggak mimpin ujian komsel, jujur nervous banget. Nervous banget, tapi aku senang bisa sama-sama memuji Tuhan bareng. Oke, karena aku berharap sih kita semua senang ya, walaupun dari seminggu ini mungkin susah, mungkin ada yang stres kerja, stres sekolah, tapi kita mau sejenak kita lupain dulu sebentar, kita mau berbahagia dia bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Kita nyanyi yuk, bertemu dalam kasih-Nya. Sambil tepuk tangan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Kita nyanyikan bersama-sama lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke. Nervous tuh, jujur aku gemeteran. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam sharing yang akan dibawakan oleh Karin, hari ini temanya tentang wisdom of silence. Aku mau ajak nyanyiin satu lagu. Lagu ini judulnya Sujud di Altarnya. Itu lagu udah pertama kali aku dengar kayak pas mungkin aku udah masih kecil lah gitu ya. Kalau salah yang buat pendeta Niko ya. Itu lagu yang menurut aku bagus banget gitu ya. Maksudnya saat kita berdiam diri, saat kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin, apa yang harus kita
lakuin pertama gitu. Justru kadang kita lupa gitu kan. Itu kita harus sujud di altarnya, dan itu altar nggak harus di gereja gitu. Maksudnya kita juga bisa di rumah gitu. Kita berdiam diri dan berdoa bersama Tuhan. Gitu. Sebelum kita masuk ke sharing dari Karin, aku mau ajak kita sama-sama nyanyiin lagu ini dan sama-sama betul-betul merenungi gitu ya. Gimana kita, kemana harus kita berlari saat kita dalam kesusahan, saat kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin gitu. Yuk kita nyanyiin sujud di altarnya. Terasa berat, seorang pun mengerti bebanku. Tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, penuhi hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya Tuhan, kami mau Tuhan sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyerahkan diri kami Tuhan. Biarkan Tuhan anugerah-Mu dan karunia-Mu tercurah dalam kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, penuhi hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Aku serahkan ke Karin. Oke, thank you Ciesi yang sudah memimpin pujian. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin setiap dari kami sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di room Zoom ini ya Tuhan pada malam hari ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin teman-teman kami yang mungkin sedang dalam perjalanan, kiranya Tuhan pimpin mereka sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, apakah suara aku jelas? Oke. Yeay, akhirnya ketemu lagi bersama aku yang akan sharing pada malam hari ini. Grogi guys, karena jaraknya lama gitu loh. Oke, kita akan membahas tentang the wisdom of silence. Oke. The wisdom of silence itu apa sih teman-teman? Kita akan mengulas lebih sedikit dalam lagi tentang tema kali ini. Kalau kita bisa artiin, next, the wisdom of silence itu apa sih? Nah, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, sorry kalau misalnya ini artian aku salah atau gimana teman-teman bisa dikoreksi ntar. Aku mengartikan kebijaksanaan dalam diam gitu. Apa sih kebijaksanaan dalam diam itu? Coba teman-teman, menurut teman-teman ya, jangan menurut teman-teman, menurut sebagian orang, diam itu adalah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Yang nggak perlu mengeluarkan tenaga, yang nggak perlu mengeluarkan materi, teori, dan lain sebagainya gitu loh. Kayak misalnya contoh, aku lagi bawa firman Tuhan, teman-teman di rumah diem kan, merhatiin gitu. Gak mungkin teman-teman di rumah ketawa-ketawa, masa lagi firman Tuhan ketawa-tawa kan nggak pada waktunya gitu kan. Jadi kayak itu, diam itu adalah suatu hal yang mudah, yang easy gitu, yang simple. Tapi kalau kita pikirkan lebih dalam lagi teman-teman, dari sebagian pribadi orang, sebagian besar, menurut mereka diam itu adalah suatu hal yang rumit, suatu hal yang susah untuk dilakukan, untuk mereka refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sulit untuk diwujudkan oleh setiap pribadi. Sebab fakta membuktikan, survei membuktikan bahwa manusia itu yang hidup di dunia ini tuh lebih senang berbicara daripada diam gitu loh. Mungkin ada beberapa sebagian orang yang memang senangnya diam, tapi sebagian besar yang aku temui juga dari teman-teman aku, dari pertemanan dan lain sebagainya tuh lebih banyak suka berbicara daripada untuk diam diri gitu. Nah, karena itu ya teman-teman, boleh ditampilin slide-nya. Diam itu sama juga dengan menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik adalah kayak tadi tema kita pada hari ini bijaksana dalam diam gitu. Tandanya kita diam bukan hanya sekedar diam. Diam bukan cuman tutup mulut terus nggak ngomong apa-apa, bukan seperti itu yang kita sedang bicarakan pada malam hari ini. Adalah diam sama juga dengan menjadi pendengar yang baik. Di Amsal. Next. Di Amsal 10 ayat 17-21, teman-teman bisa baca lengkapnya, cuman aku mengambil satu ayat di antara ayat itu, ada di Amsal 10 ayat 19, berbunyi, di dalam banyak bicara pasti banyak pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, itulah teman-teman, di firman di ayat Amsal 10 ayat 19 ini mengingatkan kita, bagaimana cara kita bisa bijak dalam diam gitu. Bisa bijak dalam berdiam diri, yaitu dengan menahan bibir karena ya teman-teman, saat kita tidak bisa menahan perkataan kita sering mengeluarkan pelanggaran-pelanggaran yang kadang mungkin kita sadari ataupun kita tidak sadari. Jadi kayak dan ini aku sudah pas dapat ayat ini tuh aku kayak merasa sedikit tertegur karena bener-bener ya kayak relate juga dalam kehidupan aku. Kayak teman-teman tahu aku orangnya bawel, aku orangnya nggak bisa diem, seneng ngomong dan lain sebagainya gitu kan. Susah banget untuk diem dan menahan diri gitu untuk berbicara. Jadi kayak pas dapat ayat ini
Di saat aku bisa menahan diri untuk berbicara tuh bener-bener yang kayak ngerasa kayak iya juga ya, setelah aku pikir-pikir di saat aku banyak bicara, aku ngerasa ada beberapa pelanggaran yang aku keluarkan dari setiap perkataan aku gitu loh. Ya karena itu, karena sebabnya aku nggak bisa lebih menahan diri untuk tidak berbicara, untuk lebih suka berdiam gitu. Tapi ya bukan berarti kita setiap apa diem ya teman-teman. Tetap kita harus tahu sikon dan tempatnya gitu. Oke, next. Aku punya, sorry kalau misalnya teman-teman, ini aku bikin simple karena aku juga nggak bisa terlalu hmm, tipikal yang menjelaskan terlalu luas gitu. Jadi kayak sesimpel itu. Oke, next. Aku punya beberapa cara, teman-teman, menjadi pendengar yang baik. Teman-teman pasti kan punya teman, punya keluarga, punya saudara yang kadang suka cerita gitu ke teman-teman gitu. Kayak misalnya teman-teman aku curhat gitu sama aku kan. Gimana caranya kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk teman kita curhatin ceritanya dia ke kita gitu loh. Yaitu dengan cara, next, active listening. Asik. Active listening. Teman-teman, kita saat mendengarkan teman kita curhat atau teman kita cerita, kita bukan cuma sekedar dengar, tapi mendengarkan, tapi dengerin gitu. Tapi dengerin juga dengan aktif. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Active listening itu sama artinya dengan mendengar secara attentif atau sama dengan kayak kita merhatiin gitu teman kita benar-benar merhatiin teman kita cerita dengan benar-benar. Lalu setelah kita mengulang, kenapa aku bilang aktif listening itu, jadi tunggu teman-teman. Oke, aku ulang ya. Jadi kenapa aku bilang caranya itu yang pertama, cara kita menjadi pendengar yang baik itu adalah active listening. Di saat teman kita cerita kepada kita pertama bisa dengerin dulu gitu loh. Dengerin, setelah mereka selesai cerita, kita bisa benar-benar merhatiin, kita udah resepin. Setelah mereka udah selesai cerita, kita bisa memastikan lagi gitu loh. Kita tanya lagi beberapa kalimat dari cerita itu, memastikan apakah perspektif atau pendapat yang aku tangkap dari cerita mereka tuh benar atau enggak gitu loh. Jadi kayak lebih, yang pertama kan merhatiin gitu loh. Memperhatikan dengan benar apa yang mereka ceritakan, lalu kita memastikan lagi apakah yang kita dengar itu benar sesuai dengan apa yang mereka sampaikan, atau bisa jadi kita malah salah tangkap gitu kan, karena tidak memastikan kembali dari awal gitu loh. Kadang aku juga kadang suka merasa kayak gitu teman-teman, kayak jujur aku kadang menjadi tempat cerita bagi beberapa orang gitu kan. Nah, pernah aku melakukan kesalahan di saat teman aku cerita, aku tidak memastikan apa yang mereka ceritakan yang dia ceritain ke aku gitu. Sampai pada akhirnya di saat aku memberikan pendapat, di saat aku memberikan saran, ternyata dia marah. Kok lu nyambungnya ke situ gitu loh. Kok lu nyambungnya nggak sesuai sama jalan cerita yang tadi gue kasih tahu gitu loh. Nah, itulah teman-teman. Aku udah merhatiin tapi aku tidak memastikan gitu loh apa yang aku dengar itu benar atau enggak. Jadi kayak kalau bisa teman-teman atau aku sendiri gitu ya, kalau teman-temannya orang ada yang cerita ke kita merhatiin tapi kita juga harus memastikan lagi gitu loh apa yang kita dengar dan apa yang diceritakan oleh teman-teman kita. Karena itu menurut aku hal simple yang menurutku kalau kita sampai salah ambil jawaban atau kita salah ambil langkah, itu suatu hal yang jadi nggak simple, jadi problem yang besar gitu loh, karena akan meluas gitu masalahnya, jadi teman kita marah, teman kita jadi nggak suka lagi cerita sama kita atau gimana, kayak ngerasa ya kayaknya gue nggak nyambung deh kalau cerita sama nih orang gitu. Yang kedua itu di saat kita ada teman kita yang menceritakan curhatannya, ada kalanya kita harus bisa nahan buat kasih judgement bahkan saran jika memang tidak diperlukan. Jadi kita di saat kita melihat teman kita cerita, kita harus lihat juga
dia tuh orangnya seperti apa. Apakah dia yang memang yang tipikal yang suka kita diam, kita nahan, dia cuman butuh kita dengerin doang gitu loh. Dia cuman butuh kita untuk merhatiin doang. Jadi kayak ada kalanya kita nahan diri buat mungkin di situasi ini gue perlu diem aja, dengerin aja, nggak perlu ngasih saran ataupun nggak perlu ngasih statement-statement lainnya gitu. Nah, ketika kita bisa masukkan semua elemen tadi ya teman-teman, dari memperhatikan, mengulang beberapa kalimat untuk memastikan apakah yang kita dengar itu benar, dan menahan untuk memberikan saran atau judgement, ketika kita bisa masukkan semua elemen tadi, ini tuh akan memberikan kesan kalau kita benar-benar ngedengerin mereka, tuh merhatiin bener-bener gitu loh, kayak kita mendalami cerita yang mereka berikan kepada kita gitu loh. Teman-teman kita tuh akan berkesan kayak, wah, gue merasa nyaman, wah, gue berasa klik cerita sama dia gitu loh. Teman-teman kita yang curhatin kita kayak ngerasa nyaman, klik, dan jadi pengen mungkin next dia cerita lagi ke kita gitu. Kalau misalnya mereka merasa kayak gitu, teman-teman, otomatis mereka akan semakin nyaman untuk bercerita dan terbuka kita. Jadi kayak jujur aku bersyukur bisa gampang deket sama orang lain, bisa ngobrol dengan segitu santainya gitu sama orang-orang di sekitarku. Jadi kayak aku bisa nemenin mereka cerita, aku bisa dengerin, bisa jadi pendengar. Dan aku belajar dari pengalaman aku yang sebelumnya, yang ketika aku bilang tadi, ada yang cerita sama aku, tapi aku tidak memastikan lagi apa yang aku dengar itu, yang aku pahami itu sesuai sama cerita dia atau enggak gitu loh. Jadi kayak sekarang aku mulai yang lebih jujur masih belajar berdiam diri secara bijak gitu ya teman-teman, seperti tema kita. Berdiam diri tapi tetap aktif gitu loh. Jadi kayak bagaimana caranya aku bisa coba menahan perkataan aku, menahan kata-kata aku, tapi dengan cara diam, tapi dengan bijak, tapi dengan tetap aktif juga gitu loh. Jadi bukan berarti yang tadi aku bilang diem aja nggak ngapain-ngapain, udah diem aja, diajak ngomong diem, dipanggil Karin diem, nggak kayak gitu ya teman-teman. Tapi menahan diri untuk berkata-kata. Karena yang tadi diingatkan lagi di Amsal 10 ayat 19, kalau kita tidak bisa menahan perkataan kita, pasti banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang keluar dari perkataan kita, maupun yang kita sadari ataupun tidak. Jadi, dengan demikian, semakin menguasai pembicaraan, maka semakin terbuka peluang yang besar bagi kita untuk melakukan pelanggaran. Tetapi ketika kita berusaha untuk menahan diri dalam situasi diam, pada sesuatu hal yang menuntut kita untuk berdiam diri, maka kita sesungguhnya telah menyelamatkan hidup kita sendiri gitu loh. Jadi yang tahu kita ya diri kita sendiri, yang tahu kapasitas kita ya diri kita sendiri. Jadi gimana cara kita bisa menghandle diri kita sendiri untuk lebih berhati-hati dalam berkata-kata, lebih banyak diam dan mendengarkan, lebih banyak bisa menyaring apa yang orang lain tuh berikan kepada kita, cerita-ceritanya dan lain sebagainya. Jadi yang sebenarnya yang aku pengen ingetin dari tema kali ini tuh kayak yuk kita belajar untuk diam dalam kebijaksanaan gitu loh. Diam untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang akan keluar dari setiap perkataan-perkataan kita. Akankah setiap perkataan kita ini menjadi berkat, menjadi apa ya, positif orang-orang atau tidak gitu loh. Dan aku pun belajar gitu, kayak aku teman-teman ngambil kuliah komunikasi. Otomatis kalau komunikasi itu kan harus banyak berargumentasi, banyak bersosialisasi dengan perkataan dengan orang-orang di sekitar. Nah, aku kayak ngerasa aku dapet tema seperti ini. Nah, aku mulai tadi memilah-memilah gitu. Aku kan udah mulai
kuliah gitu kan, udah mulai bertemu sama dosen-dosen, sudah mulai bertemu sama teman-teman yang lainnya yang banyak itu, dan aku dicap anak komunikasi gitu loh. Kalau anak komunikasi diem tandanya gak cocok kan, jadi kayak aku mulai kayak memikirkan gimana caranya gue menjadi anak komunikasi tapi bijak gitu loh. Banyak bicara tapi banyak juga mengeluarkan hal positif, bukan hal-hal pelanggaran yang tadi dibilang di Amsal 10 ayat 19 tadi. Jadi kayak aku harus tahu situasi di mana aku harus diam, aku harus merhatiin, aku harus dengerin, dan di mana aku harus memang menempatkan diri aku untuk aku banyak bicara. Jadi mengingatkan lagi teman-teman untuk kayak lebih berhati-hati dalam berbicara. Kita harus melihat kondisi dan situasi saat kita akan mengeluarkan setiap perkataan kita. Itu sih sebenarnya yang ingin aku sampaikan. Kayak aku ngerasa ini belum 100% terjalankan di dalam kehidupan aku. Karena jujur, aku merasa juga setiap perkataan aku masih mengeluarkan banyak pelanggaran gitu. Jadi di saat aku dapat tema ini, aku lihat dari awal pas tema keluar kayak, duh kenapa sih setiap aku dapet tema tuh selalu yang kayak bertolak belakang sama kehidupan aku gitu loh. Kayak aku ngerasa gimana cara aku bisa menyampaikan kepada teman-teman gitu loh. Sedangkan aku pun masih bergumul juga untuk hal ini gitu loh. Dan yang benar-benar relate banget sama kehidupan aku, yang benar-benar sampai saat ini pun, sampai detik ini pun aku sharing masih menjadi pergumulan gitu loh. Jadi kayak Tuhan tuh baik banget ngingetin aku secara langsung loh. Ini secara langsung kepada diri aku sendiri, aku harus mengeluarkan tentang hal ini sama orang lain gitu loh. Jadi kayak Tuhan mungkin ingin aku kayak lebih baik lagi dalam berkata-kata kali. Aku merasa pun seperti itu. Jadi kayak ngerasa terima kasih Tuhan sudah menegur aku lewat tema-tema sharing yang akan aku sharingkan kembali dan aku akan bagikan kepada teman-teman gitu loh. Jadi kayak yuk kita pandai berkata-kata, yuk kita diam dan lebih banyak dengerin, bukan berkata-kata. Lebih bijaksana aja sih dalam berkata-kata. Oke, itu aja. Yeay. Sorry sharing aku kayak singkat gitu karena aku juga kayak bingung juga sih harus membuatnya sedemikian rupa seperti apa. Tapi ya semoga apa yang aku sampaikan bisa teman-teman mengerti dan bisa sedikit banyaknya jadi berkat untuk teman-teman. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi atau ada yang punya cerita tentang hal berdiam diri atau tentang berkata-kata? Adakah? Atau ada teman-teman yang ingin menambahkan juga boleh. Atau Koyo, ada kok. Apa ya? Ya, thank you Karin sudah diingatkan malam hari ini belajar bersama-sama tentang the wisdom of silence. Nggak gampang sih untuk kita belajar berdiam diri ya. Kalau tipikalnya kita suka ngobrol, kalau tipikalnya kita kalaupun marah ataupun memendam sesuatu itu kayaknya bukan orang yang bisa memendam kalau kita pengennya marah atau meluapkan apa ya ketidaksetujuan kita tuh pasti susah sekali. Tapi ada satu ayat yang menggema pada waktu Karin tadi sharing, itu di Pengkhotbah 3 ayat 17. Pengkhotbah 3 ayat 17 ayat 7, maaf. Pengkhotbah 3 ayat 17, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Jadi teman-teman ada waktunya untuk berdiam diri. Jadi ingat, pernah tahu mutiara nggak? Biasanya kan kalau mutiara itu kan dia selalu mengatup. Kalau mutiara itu kerang tersebut membuka sedikit aja, pasti dia tidak menghasilkan sebuah mutiara yang bagus. Itu enggak. Jadi kerang itu kalau membuka berarti banyak pasir, banyak kotoran yang masuk, jadi tidak menghasilkan mutiara yang bagus. Jadi kebayang sih kalau
kerang ini harus menutup diri entah berapa lama untuk menghasilkan sebuah mutiara yang bagus. Ini hanya sebuah ilustrasi aja. Untuk teman-teman, ya memang sih kita udah pernah dengar lah pepatah diam adalah emas. Tapi nggak semuanya diam itu adalah emas dalam hal kita tidak berani menyatakan orang yang bersalah, ataupun kita tidak berani untuk menyatakan kepada seseorang yang memang harus ditegur, itu lebih baik kita diam. Tidak seperti itu, tapi kita harus juga mempunyai hikmat yang benar untuk berkata-kata. Kita harus juga mengendalikan setiap lidah kita juga harus mengendalikan perkataan kita. Jadi ya kita harus mawas diri, dan kita juga harus punya waktu untuk berdiam diri. Dari berdiam diri itulah kita punya penguasaan diri untuk apakah berkata-kata yang ya kita tahulah mungkin berkata-kata dalam tidak menjadi berkat, ataupun kata-kata yang mungkin yang membuat teman-teman lebih menjauhi kita, apalagi teman-teman lebih menjauhi hubungan kita dengan Tuhan, itu kan kita tidak bisa menjadi berkat. Jadi teman-teman memang susah sekali untuk belajar untuk diam, tapi biarlah kita untuk selalu memahami akan konteks dalam diam ini, untuk mawas diri, untuk mengerti bahwa tidak semuanya kita harus langsung ngomong, langsung frontal, tidak. Tapi biarlah melalui diam ini kita bisa memahami dan lebih punya hikmat untuk berkata-kata. Itu sih Karin untuk Koyo. Jadi untuk diam ini lebih mempunyai makna bahwa kita punya hikmat untuk lebih punya berkata-kata dalam baik dan benar. Itu aja sih. Oke, thank you Koyo sudah menambahkan. Benar banget, aku setuju. Guys, aku mungkin sebagian besar inti dari tema kita hari ini udah Koyo sampaikan. Thank you banget. Karena aku tuh kayak pengen pakai, tadinya aku pengen pakai ayat yang tadi Koyo ingin, cuman kayak takut aku tidak bisa menjabarkannya dengan baik, jadi kayak ganti next ayat gitu kan. Oke, thank you banget Koyo. Kenapa Koyo bisa isi hati aku? Oke deh. Thank you Koyo sudah menambahkan. Apakah teman-teman lain ada yang ingin sharing? Ada yang ingin menambahkan juga? Adakah? Ya udah, kalau nggak ada, kita tutup aja. Aku berdoa dulu ya. Ya udah, yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin aku dalam memberikan dan menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman pada malam hari ini. Kiranya apa yang aku sampaikan ya Tuhan bisa menjadi berkat dan bisa menjadi refleksi yang baik di dalam kehidupan teman-teman yang mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa. Amin. Aku serahkan kepada Ciesi sebagai WL pada malam hari ini. Oke. Thank you Karin buat sharingnya, buat Koyo juga buat sharingnya, thank you.